Idul Fitri memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Salah satunya kembali pada watak dasar manusia, yakni kesucian. Idul Fitri menjadi momentum bagi siapapun untuk kembali bersih, layaknya bayi baru terlahir. Suci dari segala dosa, termasuk penyakit akut korupsi yang kini menggerogoti negeri. Tahun ini kita sudah dilatih untuk menahan diri, nafsu kita kendalikan, kemudian syahwat kita juga upayakan diarahkan kepada yang baik, yang syubhat kita tinggalkan. Diharapkan di bulan Syawal ketika kita berlebaran itu kembali kepada kefitrahan kita, fitrah kita yang sebenarnya adalah hamba Allah. Hindari flexing. Kadang-kadang orang yang korupsi itu bukan karena tak punya, tapi karena kerakusan, karena ketamaan. Sehingga kita berharap kesederhanaan hidup pada bulan Ramadan, kita bisa memikirkan orang yang tak punya dengan cara kita merasakan lapar ini. Mari kita kembali kepada kefitrahan kita sebagai hamba Tuhan, adalah orang yang paling baik ketika kita bisa merasakan diri sebagai hamba dan menyembah kepada Allah. Jangan melakukan yang dilarang oleh Allah, dan yang dilarang oleh Allah di kita juga dilarang, berupa korupsi, termasuk penerima suap atau nekan orang untuk membayar dengan tertentu, dengan sejumlah uang tertentu hanya untuk kepentingan flexing atau kepentingan foya-foya, apalagi umpamanya ini untuk diberikan pada orang lain. Saya pikir tidak tepat. Gurita korupsi memang sedang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Satu persatu pejabat, politisi, hingga pengusaha diciduk penegak hukum. Aliran uang haram yang terbongkar pun nilainya tak tanggung-tanggung, tembus ratusan triliun rupiah. Banyaknya kasus korupsi yang terungkap di 3 bulan pertama 2025 ini membuat rakyat terluka di tengah jepitan beban hidup. Hingga muncullah top 10 klasmen Liga Korupsi Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas Islam, koruptor seakan sudah tak peduli lagi nasihat agama. Para pencuri uang rakyat tutup mata akan halal dan haram. Tikus-tikus berdasi tidak peduli lagi surga dan neraka. Mengapa? Saya berharap para pejabat lebih berhati-hati dan mendengarkan suara hati nuraninya. Jangan memaksakan diri untuk memberi pada orang lain dengan cara berbuat dosa, dengan cara korupsi. Kalau memang tidak ada, sampaikan tidak ada saja. Kadang-kadang kan beban bagi pejabat negara, bagi anggota dewan, karena harus bagi-bagi dengan timnya dan koleganya. Saya pikir kita oleh Pak Prabowo sudah diajarkan, ormas jangan minta-minta THR. Kita pun juga jangan minta-minta THR. Kalau diberi ya diterima, sehingga tidak ada beban gitu ya bagi para pejabat dan kepada para tokoh itu untuk memberikan pada masyarakat. Dan kita berharap juga punya integritas, tidak takut umpamanya nanti nggak dipilih kalau nggak memberikan THR. Berikan seadanya, sebisanya, dan sampaikan memang kalau memang tidak punya. Kalau memang punya ya silahkan. Jangan sampai berbuat dosa dengan cara korupsi, menerima suap, ya, sogokan dari orang lain demi memberikan kepada orang lain, apalagi untuk flexing. Kan dosa pertama yang muncul dalam sejarah manusia itu kan korupsi. Coba korupsi yang dilakukan Qabil terhadap Habil, ya, dia menyerahkan setorannya yang jelek-jelek, tapi Habil yang baik-baik. Itu kan korupsi sebetulnya. Akibatnya apa? Kalau kita terbiasa mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka itu energi dosanya juga menggebu-gebu itu. Tapi kalau kebiasaan kita mengkonsumsi yang halal, itu penjinakan hawa nafsu juga itu kuat. Jadi korupsi itu berdampak pada penciptaan karakter. Ya, maka itu jauhilah sesuatu yang bisa merepotkan bangsa, termasuk korupsi, termasuk fitnah juga. Jangan gampang menuduh orang korupsi, padahal itu cara untuk menembak orang. Itu sama bahayanya korupsi itu.
Saya kira dua-duanya kita harus jauhi. Jangan gampang menembak orang dengan isu korupsi, tapi jangan juga gampang melakukan korupsi. Dua-duanya harus dihindari. Dalam Al-Quran, terdapat sejumlah ayat yang melarang memakan harta sesama dengan jalan batil. Larangan menyuap hakim demi menguasai harta yang bukan haknya. Sebagai Muslim, Idul Fitri tentunya menjadi motivasi menjaga konsistensi. Semangat Ramadan tidak boleh tertelan bulan. Saatnya komitmen bersih dari korupsi tertanam dari lubuk hati. Kalau bulan Ramadan tidak mampu merubah karakter kita menjadi lebih baik, maka bulan apa lagi yang kita tunggu untuk menjinakkan emosi kerakusan dan kecerdikan kita. Nah, saya berharap dan kita semuanya berharap sama ya. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menambah kekuatan batin kita untuk menahan berbagai macam hal-hal yang tidak manusiawi, hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang tidak mencitrakan positif untuk bangsa kita sendiri ya. Nah, maka itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita merubah karakter kita. Jangan lagi melakukan korupsi, jangan lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual, jangan lagi melakukan penyimpangan apapun yang tidak sesuai dengan moral bangsa dan moral keagamaan. Termasuk juga jangan gampang mengumbar fitnah, tidak ada datanya, tetapi diucapkan. Ya, tujuannya memang bukan untuk mengungkap fakta, tetapi untuk menjatuhkan seseorang. Itu lebih dahsyat daripada fitnah itu sendiri. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Lebaran saatnya saling memaafkan. Namun untuk koruptor, maaf ya, sorry ye.